Semua, Pak. Rata-rata udah Semua masuk. ya, udah masuk kan? Emang jam pertama nggak ada kuliah? Ada, Pak, tadi jam pertama. Ekonomi mikro. Oh, ada kuliah ya? Ada, Pak. Hmm. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita Ada, Pak. lanjut materi chapter 2. Oke, ini materi chapter 2 ini masih seperti kemarin. Ini bahas tentang umum ya, tentang bagaimana global e-bisnis dan kolaborasinya. Jadi minggu depan itu kita sudah mulai tugas. Kalau untuk chapter 1, chapter 2 saya nggak akan kasih tugas ya. Ini masih gampang, istilahnya masih teori umum. Nanti di chapter 2 habis ini, minggu depan itu bagaimana kita membuat flowchart atau bahkan alur ya. Istilahnya alur bagaimana suatu alur pekerjaan itu kita buat di flowchart. Karena rata-rata di perusahaan itu baik dari orang akuntansi, HR, manajemen, IT dan lain-lainnya itu kalau di perusahaan yang saya bekerja ya itu wajib bisa buat flowchart. Salah satunya kenapa? Kalau kita bisa buat flowchart itu memudahkan seandainya kita mau request aplikasi atau bagaimana kita discuss sama orang luar negeri ya. Jadi kalau kita tahu flowchartnya bagaimana alurnya, itu lebih gampang lagi kita discuss. Oke, untuk materi selanjutnya kita bahas tentang global bisnis dan kolaborasi. Ini masih istilahnya masih teoritis umum ya. Kita belum masuk ke pokok materinya SIM. Jadi, pertama bagaimana bisnis proses dan informasi sistem itu antara satu dengan yang lain itu saling terkait, ya. Terus di bisnis proses itu nanti terdapat arus materi. Jadi, jadi arus materi apa aja yang ada, terus informasi-informasinya yang dibutuhkan dan pengetahuan-pengetahuan. Di bisnis proses itu nanti ada kegiatannya apa saja, langkah-langkah yang harus dikerjakan. Oke, jadi di sini ini nanti akan terlihat antara arah fungsional dan lintas fungsi seluruhnya. Di bisnis proses itu bisa berupa salah satunya itu adalah asetnya. Kenapa aset itu? Karena salah satu penting di dalam sebuah perusahaan itu adalah bisnis proses dan informasi. Kalau perusahaan bagus ya, misalnya perusahaan multinasional internasional, itu biasanya contohnya kan ada cabang di Batam. Dia itu sudah mengadopsi bisnis prosesnya dari luar negeri, sudah istilahnya sudah terjamin ya, itu baru diimplementasikan ke anak-anak cabang di masing-masing di luar negeri. Jadi contohnya kalau kayak saya ya, di HR itu kan mode rekrutmen itu sudah ada alurnya. Terus bagaimana sebuah bisnis proses, contohnya kita untuk hire orang. Terus bagaimana kita menginterview. Terus bagaimana kita untuk mencocokkan antara masing-masing departemen ya. Departemen IT, departemen manajemen keuangan itu butuh yang orang keuangan apa. Itu nanti semua itu satu rangkai itu dalam informasi sistem. Jadi istilahnya antara satu dan lainnya itu saling terkait. Kita lanjut, bagaimana sih model dalam bisnis proses? Bisnis proses itu antara satu masing-masing departemen dan departemen lain itu saling terkait di sistem informasi. Contohnya ini ya, bagian sales itu biasanya kan kalau di perusahaan besar itu kan departemennya sendiri, departemen sales. Terus bagian departemen accounting itu isinya orang accounting semua, ada 10 orang, 15 orang. Terus bagian manufacture and production, wah ini bisa isinya ribuan orang kan. Jadi mereka itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Pertama, contohnya sales generate order. Oke, lari ke sini. Setelah dia generate,
dia submit order. Oke. Dari submit order ini nanti dia diturunkan ke cek kredit. Otomatis kalau seadanya udah di-generate kan bagian orang akunting dong turun tangan ya. Orang akunting langsung di-approve. Setelah approve, istilahnya apa aja kebutuhannya untuk kreditnya itu nanti dia kasih turun ke bawah ke bagian assembling ya. Assembling, bagian production dan lain-lainnya. Terus bisa juga setelah dapat turun kan otomatis di-generate invoice. Ini contoh sederhana bagaimana sebuah bisnis proses di perusahaan. Jadi di perusahaan itu istilahnya tidak ada sistem informasi yang berdiri sendiri. Sistem informasi masing-masing departemen itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Salah satunya itu adalah untuk memudahkan executive manager atau pengambilan putusan atau istilahnya senior manager yang paling tinggi itu dapat mengontrol bagaimana sih jalannya di perusahaan. Oke, terus kita lanjut lagi. Di bisnis proses dan informasi itu teknologi informasi meningkatkan proses bisnis, salah satunya itu adalah untuk efisiensi proses yang ada. Oke ya, di perusahaan tidak ada yang pakai manual. Semua rata-rata itu terkomputerisasi ya. Walaupun istilahnya saya orang akuntansi, jago akuntansi manual, itu tidak ada akuntansi yang dikerjakan pakai manual ya, pasti terkomputerisasi pakai sistem semua. Jadi istilahnya kita tinggal masukin aja debit, kredit dan lainnya itu nanti sistem semua yang mengenerate dan menghitung otomatisasi. Terus mengaktifkan proses yang sama sekali baru ubah aliran informasi. Jadi kalau istilahnya untuk aktif, jadi seluruhnya itu bisa aktif sebaris ya, istilahnya satu departemen aktif semua gitu. Jadi tidak satu-satu di sistemnya. Jadi antara sistem A, sistem B, sistem C itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Istilahnya langkahnya itu paralel dan berurutan. Terus salah satunya itu istilahnya kita untuk menghilangkan kayak penundaan. Harusnya ini di-create sekarang kan, nggak harus nunggu bos dulu, bosnya di luar negeri gitu kan. Jadi kalau di sistem aplikasi, biarpun kita di luar negeri, kita bisa ngecek ya. Oke, jadi bisa untuk salah satu membantu mengambil keputusan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Sebelum saya lanjutin lagi. Karena untuk mata kuliah ini kan kita lebih banyak diskusi ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sementara belum, Pak. Oke, silakan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan ya? Karena ini kan kita masih teori. Minggu depan saya ajarin ya bagaimana kita membuat flowchart, bagaimana kita membuat alur diagram ya. Nanti pakai gambar-gambar ya, kita pakai aplikasi. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya. Karena istilahnya kalau kita diskuskan lebih enak lagi. Oke, kita lanjut lagi. Terus bagaimana sebuah sistem informasi? Terus bagaimana proses bisnis di dalam sebuah sistem informasi? Ya, ini contoh tipe sistem informasi. Oke, materi ini sesuai dengan kami yang dosen SIM materinya sama ya. Mungkin di sini nanti ada saya kayak tambah-tambahin ya, atau mungkin bahasanya saya rubah biar kita enak ya. Pertama itu, sistem itu adalah pasti memproses transaksi ya. Transaksi itu istilahnya kita untuk memudahkan audit, pengecekan, laporan itu yang utama. Oke? Salah satunya itu adalah melayani manajer dan staf operasional. Istilahnya paling sangat membantu pengerjaannya. Bagaimana sistem model bekerja? Contohnya seperti gambar ini. Oke ya.
Jadi istilahnya ada database, itu pasti. Walaupun ini istilahnya kerjaannya orang IT, tapi kita wajib tahu. Biar kita orang manajemen itu nggak dibodoh-bodohin ya. Weh, bulan apa susah ini. Oh, kita tahu kok ini ya. Cuma kita kan nggak bisa coding aja gitu bedanya. Setidaknya kita bisa ngarahin, bisa tahu modelnya sistemnya. Melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Itu di sistem bisnis proses ya. Contohnya kayak kita penjualan, penggajian, pengiriman, itu semua kan di dalam record system. Ya kan? Tidak ada perusahaan yang masih manual. Oke? Di sistem informasi itu istilahnya mengizinkan manajer mengecek ya, memantau bagaimana sih prosesnya. Terus manajer bisa mengecek bagaimana hubungan dengan pihak luar. Semuanya itu dalam sistem informasi. Dan ada perusahaan itu mengizinkan sebagian datanya diakses sama customer. Kenapa seperti itu? Salah satunya adalah kita untuk memberikan tingkat kepercayaan. Contohnya di PT A kan, itu istilahnya datanya itu ada sebagian izinkan PT B untuk mengecek. Salah satunya kenapa? Saya mengecek PCB ini siapa sih yang ngerjain, siapa nama operatornya, terus apa sih pengalamannya, udah berapa lama dia ngerjain. Itu ada ya di perusahaan yang bisa misalnya memberikan hak akses seperti itu. Kenapa kok diberikan Pak seperti itu? Salah satunya itu adalah kita untuk meningkatkan rasa kepercayaan. Ya, apalagi antara PT A dan PT B itu kan biasanya kita saling tergantung antara satu sama lainnya. Kalau si PT A collab, otomatis PT B bisa ikut collab, ya. Karena apalagi perusahaan kita di Batam itu kan istilahnya saling beli-beli ya. Produk ini nanti jual ini, separuh komponen dari sini, separuh komponen sini jadi satu baru dijual. Kebanyakan seperti itu. Jadi salah satunya itu adalah melayani tujuan bagaimana kita untuk mengambil keputusan. Terus di dalam bisnis pasti nanti kalau Anda sudah kerja ya pasti tahu atau pernah dengar nantinya itu ada disebut business intelligence. Apa itu business intelligence? Business intelligence itu adalah bagaimana kita software dan data ya, kita olah, kita analisa, dan kita bisa untuk menentukan apa langkah nanti yang akan diambil perusahaan. Itu disebut dengan business intelligence. Terus juga membantu ya manajer dan user untuk berimprovisasi, untuk mengambil keputusan. Jadi dia tahu, oh perusahaan ini nanti jangka 5 tahunnya itu akan seperti ini. Jadi kita harus beli ini, beli itu, kita harus gini-gini. Jadi itu business intelligence itu nanti yang mengakses, mengecek. Level business intelligence itu biasanya levelnya itu yang megang itu seperti general manager dan direktur ya. Itu istilahnya yang atau top manajemen yang paling atas. Karena ini yang menentukan. Di business intelligence system itu ada beberapa istilahnya cabang-cabang anakannya. Itu ada manajemen information system, ada decision support system, ada executive support system. Oke, kita bahas per detail. Jadi kita bahas tentang apa itu manajemen information system. Jadi istilahnya di manajemen information system, aplikasi ini yang mengakses itu levelnya itu manajemen menengah, ya. Oke, terus seperti memberikan laporan kinerja perusahaan saat ini. Istilahnya ini yang boleh menerima report itu level senior manager, ya kan? Oke, terus memberikan jawaban atas pertanyaan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan untuk menjawabnya. Biasanya ini istilahnya kita untuk menganalitik. Ini contohnya bagaimana
manajemen information system itu bekerja. Oke. Di sini ada contohnya, ada order file. Proses itu ada order process system. Ada bagian production, ada bagian accounting. Masing-masing proses ya, accounting dia proses ke general ledger system. Di production dia proses ke material resource planning. Semua ini nanti dia diproses jadi satu. Itu disebut dengan manajemen information system file ya. Jadi istilahnya masing-masing data, contohnya ini data sales, data production, ini data customer, ini data transaction, jadi satu diolah, itu disebut dengan manajemen information system. Di manajemen information system ini nanti ada reportnya ya, oke. Dan report ini nanti dipakai biasanya kalau di level manufaktur ya, kebetulan saya dari manufaktur, itu yang ngecek ini, contohnya senior manager production, terus senior manager QA. Biasanya levelnya seperti itu ya. Setelah business intelligence system, kita lanjut lagi ke decision support system atau disebut dengan sistem pendukung keputusan. Istilahnya ini untuk middle management ya. Middle management itu seperti kayak manajer produksi, manajer akuntansi, terus manajer warehouse. Oke, istilahnya levelnya itu manajer, tapi manajer nggak terlalu top ya, istilahnya di bawah. Oke. Kenapa seperti ini? Karena dia yang langsung tahu impact ke perusahaan. Manajer produksi itu otomatis dia harus tahu bagaimana kualitas produk kita. Apakah ada reject? Bagaimana operator bekerja? Terus berapa target hari ini? Contohnya satu kali 24 jam kita target 1.500 PCB. Kenapa kok sampai 700? Apa problemnya? Apakah dari operator? Apakah dari teknisi? Dari mesinnya? Atau ada kendala dari produknya? Oke, ini semua kan nanti semua terkomputerisasi. Dan ini di design support system itu yang akses dari salah satunya itu manajer produksi. Oke. Di sini ada contohnya itu adalah proyek sistem, terus ada intrawaste marketing analysis system, berarti ini untuk bagian marketing. Terus ada sistem production, oke, ini contoh untuk design support system. Selanjutnya kita bahas tentang executive support system. Terus ini disupport lagi itu untuk di atasnya lagi. Ini ke senior manajemen ya. Ini istilahnya lebih di atas tingkatannya ya. Salah satunya itu adalah untuk judgment-nya, evaluasinya. Ini berarti di atas sistem pengambil keputusan. Oke. Di sini ini istilahnya dia yang memutuskan. Oke, kalau kayak design support system kan dia mengetahui, memutuskan, tapi memutuskan kan beda levelnya. Kalau ini istilahnya di atasnya. Salah satunya contohnya untuk cash flow, ya kan? Terus inventory untuk memutuskannya kan, seperti work capital, akun receivable itu kan salah satu kan tidak sembarang orang bisa memutuskan. Ini aplikasi ini aksesnya itu adalah levelnya senior manajemen. Ini untuk executive support system. Kita lanjut. Selanjutnya ada disebut dengan enterprise aplikasi. Enterprise aplikasi itu apa sih? Enterprise aplikasi itu seluruh aplikasi jadi satu, itu disebut dengan enterprise aplikasi. Di enterprise aplikasi itu antara sistem satu dengan sistem yang lain itu saling link. Contohnya dari sales, service, human resource, purchasing, dan lainnya, financial, production itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Istilahnya ini induknya sistem di perusahaan. Di enterprise system itu
beberapa terdiri seperti enterprise system, ada supply chain management system. Supply chain itu pasti utama di perusahaan kan, apalagi orang manajemen itu kan wajib tahu ya tentang supply chain. Terus ada customer relationship management system yang kemarin kita sudah singgung. Terus ada knowledge management system. Ini istilahnya tulang punggungnya dari perusahaan. Oke, ini di enterprise aplikasi. Di enterprise system ini modelnya seperti ini. Oke ya. Jadi seperti piramida. Seperti kayak saya kan baru di bawah. Ya, human resource. Terus nanti ada bagian finance dan accounting masih di bawah. Mungkin kalau Anda manajemen nanti jadi bawah juga ya. Jadi sales atau marketing. Oke, ini contohnya. Oke. Kita ini kan di bawah. Nanti istilahnya data-data dari kita. Kan kalau ngelamar kerja kan otomatis jarang ya langsung jadi manajer kan, kecuali kita kerja sama orang tua ya. Kalau di perusahaan besar, apalagi kita istilahnya baru tamat, itu pasti ya merangkak dulu ya dari bawah gitu. Nggak apa-apa, nanti kan lambat laun kita jadi manajer juga. Di enterprise system ini, sistemnya itu mengumpulkan data dari berbagai fungsi perusahaan dan menyimpan data dalam satu tempat penyimpanan, disebut salah satunya itu ada database terpusat. Kalau kami ya, itu database-nya itu ada di Malaysia sama di Amerika. Kalau di Batam biasanya sih dummy aja ya, dummy data. Oke. Dummy data itu istilahnya nyimpennya di sana. Jadi kalau ada apa-apa, otomatis Malaysia yang ada datanya di situ. Di sini ada data cuma dummy ya. Istilahnya nggak datanya valid sih valid, tapi istilahnya utamanya itu di sana, di luar negeri. Oke. Rata-rata kalau di Batam seperti itu. Salah satu adalah untuk keamanan. Oke, jadi istilahnya dari Malaysia, Amerika itu bisa ngecek, bisa ngopong-ngopong data. Oh, Batam hari ini transaksinya sekian, menit ini, detik ini, dia tahu. Karena data antara satu negara dengan yang lain itu saling interlink. Karena menggunakan enterprise system. Terus di sistem ini, nanti akan koordinasi transaksi sehari-hari. Ya, seperti pemesanan pelanggan untuk produksi, inventaris. Jadi salah satunya itu membantu manajer untuk membuat keputusan tentang operasi harian dan perencanaan jangka panjang. Hariannya sekian. Oke, manajer produksi. Satu hari dia harus produksi 1.500 PCB. Oke, jadi nanti bisa dia planning sebulan sekian, terus 5 tahun sekian dia ada jangka panjangnya harus planning. Oke, ini model enterprise system. Oke, kita bahas yang kemarin itu ada disebut dengan supply chain management ya, SCM. Itu salah satunya itu urusan untuk pemasok ya. Bagaimana perusahaan itu salah satunya itu adalah untuk tingkat persediaan barang. Jangan sampai nanti pas produksi banyak kita kekurangan barang. Apalagi yang COVID seperti ini ya. Awal-awal COVID itu banyak perusahaan di Batam itu down. Gara-gara kenapa? Karena supply chain manajemennya nggak jalan. Batam itu 90% ya, 80%, 90% itu semua barang itu di luar negeri. Oke, kita di sini itu biasanya lebih banyak ke assembling ya, ke tenaganya aja. Isinya kayak merangkai, merakit, biarpun mesin semua ya, seperti manual insert itu di Batam. Oke. Terus bagaimana pengiriman produk dan layanannya? Oke, itu di supply chain management ya, dan semua ini teraplikasi, terstrukturisasi. Oke, selanjutnya ada kita singgung yang kemarin,
itu kita bahas tentang Customer Relationship Management System. Jadi ini salah satu adalah untuk memberikan informasi kepada customer. Oke, tentang bagaimana penjualan, pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, dan membantu perusahaan. Salah satunya itu adalah mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan. Karena di CRM itu istilahnya yang tulang punggung dari sebuah perusahaan. Perusahaan kalau CRM-nya bagus, otomatis dia akan jaya walaupun PT sebelah-sebelah ada COVID seperti ini oleng, dia salah satunya tetap akan rekrutmen ya. Salah satu yang saya kerja itu hampir tiap minggu 2 kali kita rekrutmen ya, penerimaan masuk ya, itu sekali masuk itu 40-30. Oke. Seminggu, jadi seminggu itu kita terima 70 karyawan, 70, kadang 100. Selama sebulan ini, walaupun COVID, ini kami tetap terima. Karena kenapa? Di kami, tim CRM ini itu bekerja sangat bagus. Jadi salah satunya customer itu percaya, dan perusahaan yang di Cina pun dioper ke Batam dan kita buka cabangnya. Kenapa seperti itu ya? Karena saya lihat orang-orang CRM-nya itu bagus bekerjanya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum Pak sementara. Belum ada. Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti kita discuss. Saya selesaiin dulu untuk presentasinya kalau gitu. Oke, setelah CRM, kita lanjut lagi tentang Knowledge Management System atau QMS ya. Jadi di sini ini bagaimana mendukung proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian. Ini salah satunya. Terus contohnya bagaimana kita memproduksi, mengirim produk dan layanan. Layanannya itu bagus. Bagaimana kita istilahnya mengumpulkan data ya, pengalaman internal dalam perusahaan, terus kita menyediakan karyawan. Istilahnya kita menyediakan sumber dayanya. Terus ada bahan kita olah. Kita bagus kan, bisa kita jual. Oke. Jadi ini model Knowledge Management System. Jadi sistem berbasis pengetahuan ya. Istilahnya kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nggak di kampus, nggak di perusahaan sama juga seperti itu ya, karena itu adalah salah satu ya natural ya pengetahuan. Oke, di bisnis, di e-bisnis ini adalah bagaimana digital, teknologi, dan internet itu tidak bisa terpisahkan lagi ya. Salah satunya itu ada e-commerce. Kemarin kita sudah bahas itu apa itu B2B, apa itu bisnis to customer, dan kemarin sudah saya kasih contohnya. Sampai dengan e-government. Ini semua adalah bagian dari bisnis semua ya. E-bisnis, e-commerce, dan e-government. Oke. Selanjutnya ada disebut dengan social business. Social business ini bagaimana penggunaan platform jejaring sosial internal dan eksternal. Penggunanya salah satunya itu pasti untuk bisnis ya. Facebook, Instagram, Twitter ya, itu salah satu adalah lahan bisnis promosi yang murah meriah tanpa kita harus menyewa tempat dan menyewa ruko. Oke. Kenapa social business itu perlu? Karena ini salah satu jejaring yang menguntungkan. Oke. Jadi di sini ini tujuannya adalah bagaimana kita untuk memperdalam interaksi dan mempercepat berbagai informasi. Contohnya kan kalau kita
mau launching produk ya, istilahnya kita mau jual produk A. Oke, kalau kita promosi iklan di TV udah berapa? Promosi di koran udah berapa? Kena kan? Kita salah satunya promosi kan bisa murah itu di sosial media. Oke. Terus di sosial media kan kita bisa promosi. Nanti istilahnya testing pasar. Terus apa sih komennya dan lainnya itu kita bisa rekap ya. Itu salah satunya itu ada nanti teknik bagaimana kita untuk menghandle atau informasi di sosial media itu kita bisa masukkan untuk data kita. Terus juga itu bagaimana kita mendorong pertukaran informasi ya tanpa intervensi dari eksekutif ataupun orang lain. Itu menggunakan sosial media. Istilahnya kadang kan orang komen di sosial media, wah ini berarti apa sih yang harus kita perbaiki dari produk kita. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau didiskusikan nggak? Atau mau ditanyakan ya tentang materi chapter 2. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kata Bapak, perusahaan Bapak kalau walaupun corona tetap menerima orang, apakah itu pas corona penghasilan perusahaannya juga bagus, Pak? Baru menerima orang? Enggak. Sebelum corona kita sudah bagus. Karena salah satunya itu CRM-nya bagus. Kenapa seperti ini? Itu adalah tingkat kepercayaan customer. Ya. Pertama gini, kita mengizinkan customer audit ya, datang. Setiap waktu, kapanpun dia datang, kita terima. Kan kadang ada orang kan, wih harus sekian enggak. Terus pas corona, waktu yang perusahaan saya kerja ya, itu pertama memang kita kelimpungan ya. Kenapa seperti itu? Karena kan rata-rata 80 atau 90% itu kan pasukan kita kan dari China ya. Wah, pas China itu apa tuh? Corona pertama itu kan nggak boleh kirim barang ya. Itu kita pernah collab di perusahaan kan. Salah satunya kenapa? Permintaan banyak, tapi barang kita kurang. Dan rata-rata itu dibahaskan kayak gitu. Baru kan istilahnya salah satu perusahaan kan kalau kita untuk mempertahankan supaya tidak tutup total kan kita harus ngurangin karyawan ya. Dan kerjaannya harusnya 3 shift jadi 2 shift. Dia tetap jalan, tapi pelan-pelan. Dan dari luar negeri pun negur juga kan, kenapa produknya seperti ini. Kadang kan kalau kita perusahaan kalau sudah kerjasama, udah tekan MOU kan, harus kirim sebulan, contohnya 10.000 komponen PCB ya, itu harus dikirim. Kalau kita nggak kirim, biasanya kita kena penalti ya, bayar denda. Ya. Tapi kemarin ada halangan, Pak. Barangnya tak bisa masuk. Emang tak ada kompensasi, Pak? Biasanya kalau perusahaan ada, kemarin 50% aja sih, tapi tetap kena. Kenapa seperti itu kan? Perusahaan kan nggak mau juga kan, lumayan kita dapat, perusahaan itu kan dapat duit kan. Kalau di luar negeri, kalau di internasional, itu dia nggak mau tahu. Jadi contohnya, kita dari luar negeri ya, itu butuh yang Whirlpool contohnya itu. Contohnya untuk komponen untuk buat mesin cuci ya, kan PCB-nya dari kita yang kerakit. Dia dalam 1 bulan itu kan kita perlu dikirim 10.000 ya. Tapi kalau kita nggak ngirim, itu biasanya kita kena penalti. Salah satunya itu kita kena denda. Tapi kemarin sih waktu ada meeting ada kena, tapi nggak terlalu banyak. Dia maklum juga gitu, karena kan kemarin kan corona. Tapi yang sekarang ini sih apalagi kan di Cina kan udah corona nggak terlalu ya, malah kita yang kena kan. Jadi ya walaupun sekarang posisinya coronanya meningkat, tetap kok kita masih terima karyawan ya, istilahnya untuk level-level operator ya, teman-teman SMA.
Itu dalam 1 minggu itu sekitar 70 orang. Kenapa kok seperti itu? Pak, yang lain bagus, yang lain agak timpang ya, karena kita satu, CRM-nya bagus. Habis itu kita mempertahankan customer, terus bagaimana kita istilahnya bekerja sama ya sama orang, terus istilahnya kalau biasanya kan orang kan banyak komplain ya, ini itu kan, ya itu wajar ya gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau tanyakan? Pak, Bapak, Ya, saya mau nanya Pak. Tadi ya, kan ada tentang bahas SCM kan Pak, Supply Chain Management. ya. Jadi saya mau nanya, apa saja hambatan yang akan dialami saat melakukan implementasi Supply Chain Management System? Hambatannya ya, biasanya sih dari kebanyakan kan. Kebetulan saya kan kalau lapangan belum pastinya kan, sebetulnya saya kan dari HRD ya. Itu kalau di hambatannya untuk implementasi itu biasanya kita hubungan ya, kadang budaya ya, budaya kan. Kalau dalam perusahaan internasional kan, kalau di kami kan kemarin kan dapat customer dari Spanyol, itu biasanya kadang kita kendala ya, bahasa komunikasi kan, itu sih biasanya sih itu ya. Terus habis itu kadang kalau ada problem ya, itu kalau dari luar negeri, contohnya kita kan udah hubungan bagus ya tentang customer kan, terus kita ngirim produk dari perusahaan Spanyol butuh 10.000 PCB per 1 bulan. Sampai di sana kan, kadang kan ya kita kan istilahnya nggak 20 jam nggak selalu memonitor dari operator. Ya, kadang kan kerja malam ya, ngantuk atau apa, terus masang insert komponen atau salah pasang atau apa ya. Kadang kelewat pas. Itu kalau di CRM-nya, produknya itu kan kita ada kirim 5.000. Dites, jadi kan biasanya kan kita tes acak ya. Tes acak itu kalau seandainya 100 kan dites sama dia, 30 problem itu biasanya dibalikin lagi. Itu salah satu sih. Oke, ada lagi yang menanyakan? Berarti Pak lebih banyak kayak kekurangan internalnya ya Pak daripada eksternalnya? Iya, kebanyakan sih itu. Terima kasih Bapak. Ya, oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Karena kita untuk SIM ini lebih pertemuan 1 sama 2, kita lebih banyak discuss. Nanti pertemuan ketiga, Anda praktek ya, bagaimana membuat flowchart, bagaimana membuat alur, ya, bagaimana membuat IRD, DFD. Oke, silakan. Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Pak, saya mau nanya sebentar. Ya. SCM itu kan supply chain management, itu kan lebih berfokus untuk memastikan bagaimana supply dari supplier, baik material atau informasi, bisa sampai ke customer sesuai dengan alurnya kan Pak. Kalau CRM itu kan customer relationship management yang lebih berfokus untuk mendapatkan informasi seputar customer seperti service. Nah, untuk ERP sendiri Pak, bisa nggak sih menggabungkan antara kedua SCM dan CRM ini dalam satu sistem yang sama? Atau mereka itu sendiri-sendiri gitu Pak, saling integrasi? Biasanya sendiri-sendiri saling integrasi. Oh, jadi antara CRM dan apa? SCM, ERP sama CRM. Iya, itu biasanya sendiri-sendiri karena nggak bisa digabung ya. Tapi mereka terintegrasi antara satu dengan yang lain, itu nanti disebut dengan executive system. Oh, jadi mereka saling integrasi lah itu iya. Pak. Tapi kalau seandainya kalau senior manager kan dia kan nggak mau lihat detailnya kan. Kalau senior manager kan sekian apa problemnya, berapa persen. Biasanya kan kalau di manajer itu kan lihatnya dia nggak, kalau kita kan, apalagi kita yang dasar pasti lebih detail. Tapi kalau di manajerial, apalagi senior manager, itu biasanya dalam bentuk laporannya itu kan 1 lembar dalam bentuk persentase. Ini antara dari CRM, SCM, terus dan lainnya, itu dia dalam satu
satu laporan satu lembar aja. Tapi kalau dia level seperti manajer ya, wah itu lebih lembar laporannya gitu. Jadi kalau seluruh gabungan itu nanti dari eksekutif manajemen itu yang ngambil keputusan. Oh, di CMM di sini berarti kita problem. Kita harus bagaimana supaya mempertahankan customer ini, apa komplainnya, terus apa yang harus diperbaiki. Itu kan ada ilmu khusus kan, pasti orang manajemen lebih tahu ya daripada saya, karena kan lebih ke HR ya gitu. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan nggak? Jadi kan tadi Bapak bilang nanti kita akan praktek buat ERP kan Pak. ERP Ya. ini kan sistem, jadi kami buat sistem gitu Pak. Soalnya di flowchart. Oh, flowchart-nya aja. Iya. Oh. Pakai flowchart ya. Tahu kan, pernah dengar flowchart? Pernah. Jadi Ya, di ERP itu nanti kita buat flowchart apa-apa aja yang akan kita buat di ERP ini. Iya. Nggak harus ERP kan terlalu besar ya. Kita buat yang sederhana aja. Contohnya kita tentang buat, saya mau membuat kan, saya punya bisnis kecil-kecilan. Contohnya punya toko kue. Kue kan dari manual ya. Bagaimana contohnya kita membuat alur flowchart-nya. Flowchart-nya itu, kalau sistemnya itu nanti kan orang IT yang buat. Jadi nanti kalau waktu skripsi kan dari orang manajemen, saya pengen buat sistem CRM sederhana versi saya. Nanti waktu skripsi boleh partner sama orang sistem informasi. Dari manajemen membuat alurnya, membuat flowchart-nya, membuat DFD-nya kan. Nanti orang IT yang membuat aplikasinya. Wah, itu lebih bagus lagi seperti itu. Oke? Oke, Pak. Silakan, ada lagi bertanyakan nggak? Jalina. Soalnya ada mahasiswa saya, bimbingan saya ya, itu 3 orang itu kolaborasi dengan akuntansi. Jadi orang akuntansi itu dia buatin flowchart-nya, contohnya yang membuat alurnya, nanti orang IT yang membuat aplikasinya. Jadi sama-sama menguntungkan kan? Jadi orang akuntansi udah, wah sistem informasi akuntansi PTA. Sudah selesai kan? Kan sama-sama untung gitu. Silakan, ada lagi? Pak, izin Pak. Ya. Pak, apakah mungkin sebuah perusahaan kecil kayak mungkin UMKM gitu lah Pak. UMKM dibuatkan sebuah sistem informasi manajemen ya Pak? Oh, lebih bagus lagi. Banyak kok. Kemarin aja yang skripsi dengan saya itu rata-rata dari UKM. Itu ada 3 orang itu buatin sistem informasi akuntansinya malah. Ya, itu lebih bagus lagi. Karena untuk buat perusahaan itu jangan dari langsung yang besar. Kalau perusahaan besar otomatis kan yang ngerjain kan banyak orang ya, corporate ya. Dan itu rata-rata orang berbotak-botak kan. Kalau kita itu lebih bagus itu dari yang kecil, kita buatin afirmasi akuntansinya atau alur manajemennya, itu lebih bagus lagi. Ya. Oke, Desmond? Oke Pak, mengerti Pak. Ya, Makasih Pak. paham ya. Jadi kalau saran saya sih lebih bagus yang kecil itu. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan atau discuss ya. Ayo, ada lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Winson. Ya. Febri, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke ya. Pasti minggu depan banyak tanya. Sudah tahu flowchart kan? Ya, minggu depan untuk chapter 1, chapter 2 kita nggak ada tugas ya. Minggu depan baru saya kasih tugas, itu yang berkaitan dengan untuk flowchart-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Untuk kehadiran buat laporan saya. Fernando hadir? Hadir, Pak. Stella? Hadir, Pak. Oke. Satya Pranawira?
Satya ada? Hadir, Pak. Hadir. Sherly Febilika? Sherly? Pak. Hadir ya. Stelin? Hadir, Pak. Hadir ya. Novita? Hadir, Pak. Jusyanita? Hadir, Pak. Oke. Sovenia? Hadir, Pak. Desi? Hadir, Pak. Sylvie Caroline? Hadir, Pak. Angelia? Hadir, Pak. Alif Rahmatul? Alif? Hadir, Pak. Dela? Dela hadir ya. Jessica? Hadir, Pak. Desmond? Hadir, Pak. Desmond hadir. Ya. Kevin? Hadir Pak, hadir. Lydia Desrita? Hadir, Pak. Kelvin Hendralim? Hadir Pak. Winston Leon? Hadir, Pak. Natalia Kristiani? Hadir, Pak. Hadir ya. Stefani? Hadir, Pak. Hendrik Senko? Hadir, Pak. Henry Gunawan? Hadir Pak. Hadir ya. Febri Supriyanto? Hadir. Hadir, Pak. Jesse Valencia? Hadir, Pak. M Rifki? Rifki Hadir, ada? Pak. Hadir, Pak, hadir. Septia Septiana? Ada ya. Beni Septiawan? Hadir Ada, Pak. Ya. Albert? Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Tommy? Hadir Pak. Vera Novelia? Ada Vera? Hadir, Pak. Lydia Sasmita? Hadir, Pak. Oke. Ricky Henderson? Hadir, Pak. Stanley Fransowski? Stanley hadir, Pak. Stanley hadir ya. Vinolia? Hadir, Pak. Ena Sepriani? Hadir, Pak. Eklesia? Hadir, Pak. Joven? Hadir. Jeffrianto? Hadir Pak. Jeffrianto? Hadir ya. Hadir, Pak. Jackie Chang? Hadir Jackie Pak. ada? Hadir. Ya. Sherlyn ada? Hadir, Pak. Mikel ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Susanti? Hadir, Pak. Yohana? Hadir, Pak. Oke. Nersi hadir ya. Helna Febrina? Helna ada? Oke. Angelin? Hadir, Pak. Alis? Alis ada? Ya. Terakhir Cindy Elsa. Cindy ada? Hadir, Pak. Pak, itu Mercy nggak hadir, Pak. Siapa? Mercy. Mercy ya? Oh, Mercy ya? Iya. Sorry, Oke, Pak. saya kira hadir. Oke ya, sudah hadir semua. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Oke. Kayaknya belum, ada Pak. Kayaknya minggu depan baru ditanya, Pak. minggu depan. Ya, minggu depan. Minggu depan pasti banyak tanya ya, karena minggu Iya, depan Pak. kita Praktek, Pak. masuk ke flowchart ya. Ya. Oke, ini video materi kita. Ya, terus
minta tolong ini ya, wisutnya diisi. Jadi nanti setiap materi ini ya, saya buatin videonya. Oke. Jadi nanti salah satunya kan karena ini harusnya kan kita ketemu diskus langsung ya. Jadi supaya tidak bingung, nanti setiap materi saya buatin video ya sama penjelasannya. Siapa tahu nanti malu mau tanya atau apa ya. Jadi nanti bisa aja putar ya. Terus habis itu nanti setiap ini kan ada rekamannya ya. Nanti saya upload aja ke YouTube ya. Siapa tahu pengen lihat ulangannya. Karena kan di tim kan paling lama 20 hari ya. Itu kan videonya hilang. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Karena kan gampang ya, ini masih teori. Jadi minggu depan kita bahas step by step bagaimana kita mendesain sebuah produk. Contohnya kita bagaimana kita membuat UMKM, membuat sistemnya ya dari manual, misalnya masih pelaporannya masih menggunakan tulis tangan, bagaimana kita memindahkan ke aplikasi. Tapi kita nggak buat aplikasinya, kita yang jadi bosnya, membuat flowchart-nya, mengarahkan aplikasi seperti ini, orang IT-nya yang bekerja. Oke, paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam Pak, terima kasih. Malam Pak. Malam Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Malam Pak.